Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, seluruh guru besar yang ada di YIN Gorontalo, seluruh dosen, Bapak dosen, Ibu dosen, seluruh mahasiswa, dan seluruh peserta pada hari ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Izin menyampaikan untuk memperkenalkan diri, saya Taufikur Rahman dari Pekalongan. Alhamdulillah dapat silaturahim di YIN Gorontalo dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat Allah berupa keimanan, keislaman, kesehatan semua, kita semuanya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam mari kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi nujasyafatu fi yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya termasuk umat-umat yang mendapatkan syafaatul uzmah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini saya akan menyampaikan pengantar ilmu ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah selama ini dianggap sesuatu yang sulit, dianggap seperti mistik, klenik, weruh sebelum winarah, atau sesuatu yang sangat luar biasa yang tahapannya sulit untuk digapai, seperti menara gading yang nggak bisa disentuh oleh siapapun. Padahal awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang atas kewujudan Allah, kebesaran Allah, dan kebijaksanaan Allah. Seseorang gak akan mungkin memahami, meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana tanpa ilmu. Maka di sini saya akan menyampaikan agar kita bisa memahami dan bisa sadar bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah maha bijaksana. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan selalu tafakkur, kontemplasi atas penciptaan Allah. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, enggak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Maha suci Engkau, maka selamatkan kami dari api neraka. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi banyak orang yang punya hati enggak bisa merasakan kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Punya mata enggak bisa melihat kewujudan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah. Punya telinga juga sama, enggak bisa mendengar bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, dan Allah maha bijaksana. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall wa ulaika humul ghafilun. Jadi orang-orang yang enggak bisa memahami kebesaran Allah,
nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat kewujudan Allah, kebesaran Allah. Mereka menurut Allah dalam firman-Nya adalah seperti hewan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari hewan. Jadi ma'rifatullah adalah mustahak, semua orang harus tahu. Kita bisa memahami bahwa Allah itu wujud dengan ilmu. Ahlul Yaman berkata, wa ja'a nafarum min ahlil Yaman nas'aluka ya Rasulullah liyatafaqahu fiddin. Ada sekelompok ahlul Yaman, mereka mendatangi Rasulullah untuk mendalami agamanya. Wahai Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan? An awwali yaumin kaifakan. Rasulullah bersabda, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Jadi kunci makrifat di hadis ini. Pada permulaan belum ada ruang, belum ada waktu, belum ada dimensi, belum ada energi, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada zaman, umur, semuanya pada permulaan. Hanya Allah saja yang ada. Ketika Allah berfirman kunnya ditujukan kepada siapa? Pada permulaan hanya Allah saja yang ada. Belum ada kekosongan. Belum ada ruang, waktu, langit, bumi termasuk kita. Hanya Allah saja yang ada. Ketika Allah berfirman kunnya ditujukan pada dirinya sendiri. Yang maha halus, maha lembut, maha kecil, terzahir menjadi zat. Zat adalah unsur semua ciptaan. Zat terzahir semua ciptaan, termasuk ruang, waktu, langit, bumi, seluruh antariksa yang kata NASA jumlahnya miliar triliun. Itu dirangkum jadi satu dalam wadahnya namanya Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud adalah wadah semua ciptaan yang mewadahi semuanya, langit, bumi, bahkan diri kita yang kecil sekali ini. Jadi maha halus terzahir menjadi zat, zat terzahir menjadi sifat. Bagi orang yang berilmu, maka mata hatinya terbuka. Fakasyafna angka hita'aka fabasarukal yawma hadid. Jadi contoh gampangnya ini botol. Bapak Ibu, botol adalah sifat. Hakikat botol itu plastik. Plastik berasal dari apa? Dari biji plastik. Botol adalah sifat, hakikatnya plastik. Plastik berasal dari biji plastik. Gelas juga sama. Ini pandangan makrifat. Gelas adalah sifat, hakikatnya kaca. Kaca berasal dari apa Bapak Ibu? Dari apa? Biji pasir. Meja juga sama Bapak Ibu. Meja ini sifat. Hakikatnya apa Bapak Ibu? Kayu. Kayu berasal dari apa? Pohon. Semua ciptaan ini sifat. Langit, bumi, semua selain Allah itu sifat. Ruang, waktu, zaman, umur, semuanya ini sifat. Semuanya ini sifat. Sifat berasal dari apa? Zat. Zat ini hakikat. Zat berasal dari apa? Yang maha halus. Bukan Allah. Yang maha halus. Jadi orang yang sudah memandang dengan kacamata makrifat, dia selalu ingat Allah. Karena mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Bagi orang yang tidak berilmu, memandang ini botol. Bagi orang yang tahu, hakikat botol adalah plastik. Plastik berasal dari biji plastik. Bagi orang berilmu, memandang ini adalah kaca. Sifatnya gelas, hakikatnya kaca. Kaca berasal dari pasir. Meja juga sama. Meja ini sifat, hakikatnya kayu. Kayu berasal dari pohon. Semua ini sifat.
Apa yang jenengan pandang, semuanya ini sifat. Semua selain Allah itu sifat. Termasuk tumbuhan, hewan, diri jenengan, langit, bumi, seisinya, ruang, waktu, zaman, umur, masa, itu sifat. Hakikatnya adalah zat. Zat itu unsur semua ciptaan. Zat berasal dari yang maha halus. Maka ketika jenengan paham ini, jenengan sudah bisa memahami bahwa Allah itu wujud. Ada anak kecil bertanya, wahai Allah, saya melihat langit ini tinggi. Katanya Allah maha tinggi. Seberapa maha tingginya Allah? Wahai ayah, saya melihat lautan ini luas. Katanya Allah al-wasi, maha luas. Seberapa maha luasnya Allah? Wahai ayah, saya melihat gunung ini besar. Katanya Allah maha besar. Seberapa maha besarnya Allah? Wahai anakku, ketika semua ciptaan ini dijadikan satu, itu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir. Seperti setetes air di antara lautan air. Dalam hadis, seperti bulan yang mengambang di antara antariksa. Gimana Allah tidak maha besar anakku? Gimana tidak Allah maha melihat anakku? Gimana tidak Allah maha mengetahui, maha meliputi, maha tinggi, maha luas anakku? Kalau semua ciptaan termasuk diri kita, termasuk langit bumi, masa zaman umur dijadikan satu seperti sebutir pasir di antara lautan pasir, seperti setetes air di antara lautan air, seperti bulan yang mengambang di antariksa di antara seluruh antariksa yang sangat luas. Gimana tidak Allah maha tinggi anakku? Gimana tidak Allah maha melihat, maha meliputi, maha segalanya anakku? Kalau semua ciptaan dijadikan satu seperti sebutir pasir. Maka ketika panjenengan memahami ini, maka jenengan sudah memahami ilmu ma'rifatullah, bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha besar. Kemudian bagaimana bisa memahami bahwa Allah maha bijaksana? Kita bisa memahami bahwa Allah maha bijaksana ketika kita sudah memahami paradigmanya ulul albab, sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi. Kata kunci ulul albab itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Semua yang terjadi, baik perbuatan buruk maupun perbuatan baik, itu tidak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi pandangan orang ulul albab itu tidak hitam putih, salah benar, surga neraka, baik buruk, tetapi pandangannya pertama, semua yang terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan ulul albab adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, enggak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Meskipun menurut kacamata lahir itu buruk, tetapi di balik keburukan itu pun ada hikmah. Contoh pandemi kemarin. Pandemi kemarin itu mengajarkan pada kita, memang dari sisi zahir yang nampak oleh mata itu banyak musibah. Banyak orang meninggal dunia, banyak orang enggak bisa kerja, bahkan orang harus mentaati protokol kesehatan, ya kan? Satu sisi dianggap tidak baik. Tapi di sisi lain, justru dengan adanya pandemi itu, bahwa terjadi robotisasi, digitalisasi, komputerisasi, percepatan teknologi sungguh sangat luar biasa. Jadi kita bisa memahami maha bijaksananya Allah ketika apa? Ketika memahami kacamata ulul albab. Tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Asa ang takrahu syai'aw wa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk
justru malah baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik justru malah buruk. Makanya Allah dalam ayatnya yang pertama itu Iqra, tidak ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dengan membaca kita mendapatkan ilmu. Jadi hikmah ini diberikan kepada siapa Allah, siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah maka dia diberi anugerah yang sangat banyak. Inilah pengantar ilmu ma'rifatullah, bahwa ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Kita enggak mungkin bisa memahami Allah itu wujud, Allah itu maha besar dan Allah maha bijaksana tanpa ilmu. Bapak Ibu, ayat ini panjenengan semuanya pasti sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut Bapak Ibu semuanya ini ayat informasi atau ayat perintah? Ini adalah informasi, bukan ayat perintah. Artinya apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita harus mengenal dulu siapa yang kita sembah sebelum menyembahnya. Mana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna kalau kita belum kenal siapa yang kita sembah. Maka tadi sudah disampaikan Ustadz Aziz, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, baru dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tahapannya itu kenal dulu baru bisa menyembah. Kenal dulu baru bisa menyembah. Ketika sudah bisa menyembah, baru bisa mendirikan sholat untuk mengingat Allah. Jadi kenal dulu baru bisa mengingat. Kenal dulu baru bisa menyembah. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna tanpa kita kenal siapa yang kita sembah. Jadi mengenal Allah adalah awal dari agama. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama baik salaf maupun kholaf menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Sayyidah Aisyah, istri baginda Muhammad SAW, beliau mengatakan, inna da'amatud din asasah, inna da'amatul bait asasah, wa asasuddin al-ma'rifatu billah. Sesungguhnya semua bangunan itu pasti ada fondasinya. Bapak Ibu, kita bayangkan, seumpama ada bangunan tapi tidak ada fondasinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mudah roboh. Agama juga sama. Agama seseorang ketika tidak ada fondasi ma'rifatullah itu akan roboh. Jadi ma'rifatullah adalah fondasi agama. Ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum winarah kata orang Jawa, atau keramat, tidak. Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud. Kesadaran seseorang bahwa Allah itu maha besar. Kesadaran seseorang bahwa Allah itu maha bijaksana. Kita enggak mungkin bisa memahami bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana tanpa ilmu. Maka ilmu ma'rifatullah adalah kunci. Ilmu ma'rifatullah adalah asas, fondasi, awal agama. Bapak Ibu rahimakumullah, ini Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menyatakan wajib bagimu mengenali dulu siapa yang harus disembah. Setelah itu baru bisa menyembahnya. Mana mungkin Ustadz Aziz menyayangi saya kalau Ustadz Aziz tidak kenal saya. Jadi kenal dulu baru bisa beribadah. Kenal dulu baru bisa mengingatnya. Kenal dulu baru bisa memahami maha kuasanya, memahami maha bijaksananya, memahami bahwa Allah itu maha besar dan sebagainya. Jadi ilmu ma'rifatullah itu mudah sekali. Mudah sekali. Saking mudahnya para ulama menyatakan awaluddin ma'rifatullah.
ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Saking mudahnya ma'rifatullah itu sebagai fondasi, sebagai dasar. Dasar dari apa Bapak Ibu? Sebuah agama. Agama tanpa dasar dia akan mudah roboh karena belum kenal siapa Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang sangat terkenal ya, beliau adalah Sultan ya. Beliau menyatakan dalam kitabnya Sirul Asrar, rahasia di balik rahasia, manusia tidak akan beribadah secara sempurna tanpa makrifat. Seseorang kalau belum kenal Allah, ibadahnya itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar saya muslim, kewajiban saya ibadah. Tetapi ibadahnya tadi, ketika ditimpa musibah, dia goncang, oleng, dan enggak mau ibadah. Padahal hidup itu seperti permen nano-nano, betul enggak Bapak Ibu? Manis, asam, asin, ramai rasanya. Tetapi bagi orang yang berilmu, sudah mengenal Allah, ibadah adalah mustahak. Dia bisa merasakan kelezatan ibadah ketika sudah kenal Allah. Kalau seseorang belum kenal Allah, ibadahnya enggak mungkin bisa sempurna. Ibadahnya hanya sekedar rutinitas. Ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sehingga belum bisa memahami hakinya ibadah. Setelah ia tahu dan makrifat pada Allah, ia pun mulai bersungguh-sungguh belajar dengan ibadah. Justru dengan mengenal Allah, ibadahnya tambah sungguh-sungguh, bukan malah meninggalkan ibadah. Jadi ilmu, ibadah, zikrullah adalah tahapan yang harus kita fahami. Sebagaimana surat Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, baru dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ilmu, ibadah, zikrullah adalah 3 mata rantai yang harus kita laksanakan. Nanti insya Allah kita jelaskan oleh Ustadz Yusdika. Jadi ini yang saya sampaikan tadi. Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, baik kholaf itu ulama kekinian, dan salaf, ulama yang sudah berlalu, menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Apa Bapak Ibu? Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan sempurna tanpa mengenalnya? Bagaimana mungkin kita tahu bahwa Allah itu wujud, maha besar, maha bijaksana tanpa mengenalnya? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah tanpa mengenalnya? Jadi mengenal Allah itu mudah melalui ilmu, Tanpa ilmu sulit sekali untuk bisa mengenal Allah. Sebagaimana yang ada di sini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bapak Ibu, jawabannya apa? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Jadi ilmu ma'rifatullah itu mudah sekali. Ilmu ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan keramat, tapi ilmu ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Melalui ilmu dan kesadaran seseorang bisa beribadah dengan sempurna. Karena tadi yang sudah saya sampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Bapak Ibu, jenengan pasti sudah hafal ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim alastu bi rabbikum? Jawabannya qalu bala syahidna. Kalau Bapak Ibu bertanya, siapa yang pertama kali mengenalkan Allah? Jawabannya Allah sendiri. Sejak kapan? Di zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman sebelum kelahiran. Dan itu semua manusia termasuk kita itu sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Sejak kapan? Di zaman azali. Siapa? Allah sendiri yang mengenalkan dirinya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua menjawab benar ya Tuhan, kami menjadi
saksi. Kami menjadi saksi. Jadi siapa yang pertama kali mengenalkan Allah? Jawabannya Allah sendiri. Kapan? Di zaman azali. Zaman azali itu kapan? Sebelum kita dilahirkan. Apakah semua orang bersaksi? Semua orang bersaksi. Walaupun dia ateis, walaupun dia agnostik, walaupun dia free thinker, walaupun dia Islamofobia, semua orang bersaksi. Jadi ini yang saya sampaikan. Zaman azali itu zaman sebelum dilahirkan. Bahwa di zaman azali semua orang dewasa. Semua orang dewasa. Semua orang dewasa. Dan dia mampu bersaksi. Perhatikan, langsung memakrifat jiwanya. Jadi Allah sendiri yang memakrifatkan semua kita, semua manusia. Ini urutannya. Jadi Allah sendiri yang mengenalkan dirinya di roh di alam azali, kemudian kita semuanya dilahirkan dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Semua manusia yang lahir di bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah mengenal Allah. Orang tuanya yang punya andil besar apakah diarahkan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sudah mengenal Allah. Sehingga setelah lahir dalam syariat Islam langsung pertama kali di apa Bapak Ibu? Azan. Azan di telinga kanan atau kiri Bapak Ibu? Kanan. Kemudian iqomat di telinga kanan atau kiri? Kiri. Jadi setelah lahir langsung dikenalkan kembali melalui syahadat, melalui azan tadi. Nah ini Bapak Ibu, jeritan bayi ketika lahir adalah karena diganggu oleh setan. Jadi genderang perang mulai ditabuh oleh setan itu ketika manusia lahir. Jeritan bayi, ini dalam Sahih Muslim, jeritan bayi ketika lahir adalah karena diganggu oleh setan. Setan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa mengingat Allah. Istakhwada alimus syaitan fa'angsam dzikrullah. Jadi setan, iblis mulai mengganggu manusia, membelokkan tidak mengenal Allah sejak kapan? Sejak lahir. Kemudian setelah itu karena kasih sayang Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul yang semua jumlah nabi dan rasul itu 124.000. Yang wajib kita imani 25. Tugas para nabi dan rasul itu sama, yaitu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi tugas nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, yang wajib kita imani 25, tugasnya sama, mengenalkan Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Summa angsya'na qarnan akhirin. Lah, karena apa? Karena tidaklah karena karunia amat Allah tentulah kamu mengikut setan kecuali sebagian dari kamu. Jadi dengan rahmat Allah wa rahmati sabaqat ala ghadabi wa kadaba alaihim rahmati wasiat kullasyai. Jadi rahmat Allah itu mendahului murkanya. Allah mengutus nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 tadi. Yang wajib kita imani 25, tujuannya sama, yaitu mengenalkan Allah kembali. Jadi semua nabi dan rasul tugasnya sama, yaitu memakrifatkan makhluknya, hamba-hambanya. Kemudian kami jadikan semua mereka umat yang lain, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini tegas di ayat ini bahwa tasawuf jalan nabi-nabi itu dilakukan semua nabi dan rasul, tidak hanya Rasulullah saja. Semua nabi dan rasul tugasnya sama, yaitu mengenalkan Allah. Karena setan itu mulai menggoda manusia sejak kapan? Sejak mereka dilahirkan. Dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul, tugasnya sama, yaitu u'budullaha
wala tusyriku bihi syai'a. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kami melainkan wahyukan kepada kami. Wa ma arsalna alaihim, bahwanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi semua nabi dan rasul sebelum Rasulullah misinya sama, yaitu menyembah Allah, yaitu mengenalkan kembali Allah, yaitu menanamkan kasih sayang. Sedangkan iblis tugasnya sebaliknya. Tugasnya iblis apa? Menanamkan kebencian. Kemudian ketika seorang benci maka akan bercerai-berai. Ketika seorang benci maka akan bermusuhan. Ketika seorang benci akan membuat jarak dan sebagainya, perang dan sebagainya. Tetapi tugas Nabi dan Rasul yaitu sama, yaitu memberikan kasih sayang. Ketika di hati seseorang ada kasih sayang, maka dia bergandengan, berkolaborasi, bekerja sama, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Dalam surat Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau jenengan sudah kenal Allah, itu tidak ada takut, tidak ada khawatir. Gimana ada rasa takut Bapak Ibu? Gimana ada rasa khawatir Bapak Ibu? Kalau semua yang terjadi atas izin Allah. Kalau semua yang terjadi berhikmah, tidak ada yang sia-sia. Baik berhikmah, buruk pun berhikmah. Segala yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Bagaimana bisa takut? Bagaimana bisa khawatir kalau semua yang terjadi atas izin Allah? Jadi bagi orang yang sudah berilmu tidak ada rasa takut. Takut akan masa lalu terhadap dosa-dosanya yang besar. Khawatir masa yang akan datang. Masa yang akan datang saya akan seperti apa? Itu khawatir. Kenapa dia? Karena belum mengenal Allah. Bagi orang yang sudah kenal Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena dia tahu bahwa Allah wujud, Allah Maha besar, Allah Maha bijaksana. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika saya naik mobil, drivernya Ustadz Aziz, saya sudah kenal beliau. Saya tenang enggak Bapak Ibu? Saya ada kekhawatiran enggak Bapak Ibu? Kenapa saya tidak khawatir, tidak sedih? Karena saya sudah kenal, driver beliau adalah luar biasa. Sama, kalau kita sudah kenal Allah, kita enggak ada takut, enggak ada rasa khawatir. Karena Allah Maha bijaksana. Semua terjadi atas izinnya. Semua terjadi sudah ditetapkan sejak apaan? Sejak kunnya Allah. Jadi kunnya Allah itu cuma sekali Bapak Ibu. Tidak kankun. Wa ma amruna illa wahidun kalamhi bil basar. Jadi ketika Allah berfirman kun, semuanya sudah terjadi dari A sampai Z. Dari A sampai Z sampai kiamat kedua. Jadi kunnya Allah itu cuma sekali. Maka dia Maha tahu dulu, kini dan nanti seperti apa. Nanti secara jelas akan disampaikan Ustadz Aziz tentang afalnya Allah. Sehingga membuka cakrawala pemikiran jenengan. Sehingga jenengan memahami bagaimana logika kenabian. Bagaimana mengenal Allah dengan mudah. Bagaimana mengenal afalnya. Bagaimana mengenal jalalnya. Bagaimana mengenal jamalnya. Nanti insya Allah jenengan akan faham akan hal ini. Bapak Ibu yang yang dirahmati Allah. Jadi intinya orang yang sudah mengenal Allah itu la khaufun alaihim walahum. Kalau kita masih ada khawatir, ada sedih, pasti belum mengenal Allah. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Kalau seseorang masih ada khawatir, masih ada kesedihan, pasti belum mengenal Allah. Pasti itu. Karena orang yang sudah mengenal Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena dia sudah mengenal af'alnya. Semua terbaik. Semua yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi atas izin Allah. Baik berhikmah, buruk pun berhikmah. Contoh, ada pesawat meledak. Itu cara Allah mendidik kita agar bisa menciptakan pesawat yang lebih canggih yang tidak mudah meledak. Jadi problem itu
adalah media Allah untuk mendidik kita agar kita tambah iqra, tambah berilmu, tambah yakin, tambah memahami bahwa pertolongan Allah itu dekat. Karena dengan media pembelajaran tadi, itu cara Allah memilih hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tahapannya. Setelah lupa, Allah mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Yang wajib kita imani 25. Setelah nabi dan rasul wafat, ditutup oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Siapa yang melanjutkan? Tentunya para sahabat. Jadi ketika ada orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah, itu pasti nabi palsu. Karena khataman nabiyyin, penutup para nabi adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul adalah apa Bapak Ibu? Menyembahnya, mengenalkan Allah kembali. Setelah nabi dan rasul wafat, dilanjutkan siapa? Sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat adalah orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah tapi mengimani beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan atau trio Abu itu bukan sahabat. Meskipun sezaman dengan Rasulullah tapi tidak iman. Jadi sahabat adalah orang-orang yang mengimani Rasulullah dan sezaman dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni termasuk sahabat. Walaupun beliau enggak pernah ketemu Rasulullah, tetapi sezaman dan meyakini Rasulullah. Jadi ma'rifatullah dilanjutkan siapa? Para sahabat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, engkau akan datang pada suatu kaum ahli kitab, karena itu hendaknya yang pertama engkau serukan pada mereka ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi Rasulullah mewanti-wanti, mewasiat para sahabat, ketika engkau ketemu ahlul kitab, pertama kali yang engkau serukan apa? Kenalkan Allah dulu. Kenalkan Allah dulu. Karena mengenal Allah itu asas. Mengenal Allah itu fondasi. Mengenal Allah itu dasar. Sebuah bangunan tanpa dasar apa yang terjadi? Mudah roboh. Setelah kenal Allah, baru beritahu mereka sholat 5 waktu adalah wajib. Jadi tauhid dulu baru syariat. Jangan dibalik. Tauhid dulu baru syariat. Kenal Allah dulu baru bisa melakukan ibadah syariat. Setelah kejadian itu, abad ketiga dan keempat Hijriah, orang-orang mencari Allah. Telah mendampinginya mereka dengan tokoh-tokoh kerohanian yang mereka menganggap adalah seorang arif billah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Pada abad ketiga dan keempat, terdapat ramai banyak peminat tasawuf duduk berkumpul di sekeliling tokoh-tokoh tersebut dengan tujuan untuk memudahkan tokoh tersebut mendidik murid secara tertentu. Jadi setelah sahabat wafat dilanjutkan tabi'in, setelah tabi'in wafat, generasi tabi'in wafat dilanjutkan tabi'in, setelah itu banyak orang yang kesulitan mencari siapa pengganti tabi'in, sehingga mereka mencari arif billah. Arif billah itu siapa? Arif billah adalah orang yang mengenalkan Allah dengan ilmu. Arif billah adalah orang-orang yang diberi rahasia yang banyak orang tidak tahu. Arif billah adalah Allah sendiri yang memilihnya. Arif billah pertama yaitu Al-Ghazali, Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi bedanya ilmu syariat dengan ilmu tauhid, kalau ilmu syariat itu mujadidnya 100 tahun sekali, kalau ilmu tauhid mujadidnya, reformisnya 1000 tahun sekali. Reformis pertama, mujadid pertama adalah Hujjatul Islam Al-Ghazali dengan kitabnya yang terkenal Magnum Opus Ihya Ulumuddin. Kemudian arif billah yang kedua siapa? Ustadz Husain bin Abdul Latif. Nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz Yusdeka.
Melalui apa? Melalui ilmu. Melalui ilmu sehingga kita mudah mengenal Allah. Kalau agama sulit dipahami berarti ada yang salah dalam memahami. Kalau ada agama sulit dipahami berarti ada yang salah dalam memahami. Arif billah adalah orang yang diberi kunci, password untuk bisa mudah mengenal Allah. Contoh, di sini ada wifi, ada tentunya ya. Jenengan bisa masuk wifi tanpa password bisa enggak? Bapak Ibu, bisa enggak? Tentunya tidak bisa. Untuk bisa pakai password. Nah, password ini yang memegang orang-orang tertentu. Sama, ilmu ma'rifatullah ini diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Mujadid tauhid 1000 tahun sekali. Mujadid fikih 100 tahun sekali. Kenapa fikih lebih cepat? Karena dia hukum, kaitannya hukum. Hukum itu berkembang sesuai space and time. Al-ahkam mutaghayyaru bitahul amkinah wal azminah wal akhwal. Hukum itu berkembang sesuai situasi, kondisi dan zaman. Makanya dia lebih cepat. Kalau tauhid dia lebih lama. Buktinya apa arif billah? Ilmu yang dibawanya. Ilmu yang dibawanya lebih mudah. Jadi Ustadz Husain bin Abdul Latif adalah ditugaskan untuk bisa membaca zamannya, menjawab zamannya. Zaman sekarang banyak Islamofobia, banyak ateis, banyak agnostik, banyak free thinker, banyak Gen Z, generasi Z yang cerdas-cerdas melebihi kita. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka sulit dipahami. Dan Ustadz Husain hadir untuk bisa menjawabnya. Contohnya tadi, kenapa ada orang non-muslim bertanya, kenapa saya dilahirkan kafir, kemudian mati dalam keadaan kafir, kemudian disiksa sampai bertahun-tahun. Bagaimana keadilan Tuhan? Para ulama belum bisa menjawab. Kenapa harus ada surga neraka? Kenapa harus ada likomia, ada tsunami, ada bencana, ada Israel yang digempur ada Palestina yang digempur oleh Israel? Ilmu syariat nggak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab ilmu ma'rifatullah. Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi pandemi seperti kemarin? Kenapa ada orang yang sakit? Ada orang yang buta? Ada orang yang miskin? Di satu sisi ada orang kaya yang bergelimang harta. Kenapa? Ini nggak bisa dijawab kecuali dengan ilmu ma'rifatullah. Nanti pelan-pelan ketika Bapak Ibu sudah mengenal af'al Allah, semua pertanyaan yang sulit ditanyakan oleh Gen Z, oleh kaum ateis, oleh kaum free thinker, oleh kaum agnostik, oleh kaum Islamofobia, insya Allah akan terjawab. Ini bukti arif billah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan. Wa ma yaqiluha illal alimun. Jadi tidak ada yang bisa memahami rahasia-rahasia Allah kecuali orang yang berilmu. Kita enggak akan bisa memahami Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah maha meliputi, Allah maha mendengar, Allah maha melihat tanpa ilmu. Tanpa ilmu sulit kita bisa memahami itu. Tanpa ilmu sulit sekali untuk bisa memahami itu. Tapi dengan ilmu semuanya mudah. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahami kecuali orang yang berilmu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah paham ya bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Dan itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah kenal Allah, maka ibadahnya akan sempurna. Ibadahnya zahir batin. Karena Bapak Ibu sudah kenal siapa yang Bapak Ibu sembah. Ibadahnya tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadahnya tidak sekedar rutinitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang dalam golongan ini adalah peringkat terakhir atau puncak kemanusiaan dan tidak ada makom di atas kecuali kenabian. Mereka ibarat wakil nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Mereka senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah yang maha
agung. Al ulama warasatul anbiya. Innahum la yarisuna dinara wala dirhamau walaki yarisunal ilma. Ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi beliau semuanya mewariskan ilmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mujaddid fikih itu 100 tahun sekali. Mujaddid tauhid itu 1000 tahun sekali. Kenapa fikih lebih cepat? Karena fikih perkembangannya lebih cepat. Kenapa tauhid lama? Karena pergeserannya sedikit-sedikit. Tetapi tauhid adalah fondasi. Arif billah itu siapa? Arif billah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memahami ilmu tauhid dengan mudah, untuk bisa membaca zaman, menjawab tantangan zaman yang lebih sulit dibanding zaman-zaman sebelumnya. Karena di zaman Imam Al-Ghazali belum ada free thinker, belum ada agnostik, belum ada Gen Z yang sangat cerdas seperti sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulaika yang surunallah wa rasulah, mereka adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang benar, menolong untuk bisa memahami agama Allah dengan mudah. Kalau ada pemahaman agama dipahami secara sulit, berarti ada yang salah dalam memahaminya. Inilah pentingnya ilmu. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dan hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa ridho terhadap limpahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa ridho terhadap ketetapan Allah itu butuh dukungan ilmu. Butuh dukungan ilmu. Tanpa ilmu sulit sekali untuk bisa ridho terhadap takdir Allah. Bapak Ibu pasti hafal ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam wadkhuli jannati. Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Saya sebelum mengenal ilmu ma'rifatullah yang disampaikan Ustadz Husain bin Abdul Latif, saya menafsirkan ayat ini kembali kepada Tuhan itu mati, wafat. Ternyata keliru Bapak Ibu. Irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan itu setiap detik, setiap saat kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita belum bisa kembali kepada Tuhan, kita enggak akan bisa ridho terhadap ketetapan Allah. Karena wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kita semuanya dengan kebaikan dan keburukan sebagai bahan ujian. Terus bagaimana agar kita bisa ridho? Tadi mindset ulul albab. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa diri kita, maupun keluarga kita, maupun fenomena jagat alam raya ini, semua sudah ditetapkan. Semua sudah terjadi atas izin Allah. Semua berhikmah. Tidak ada yang sia-sia. Baik itu baik maupun buruk, semuanya berhikmah. Tidak ada yang sia-sia. Contohnya begini. Ketika anaknya Ustadz Yusdeka dilamar seseorang. Ya, jadi suatu ketika Ustadz Yusdeka punya anak perempuan, dilamar seorang laki-laki. Kemudian sudah ditentukan waktunya, seumpama tanggal 31 Desember pernikahan anaknya Ustadz Yusdeka. Tiba-tiba H-1 tanggal 30 calon suaminya itu membatalkan pernikahan itu. Ya. Ketika Ustadz Yusdeka tidak paham bahwa takdir Allah itu terbaik, tidak ada yang sia-sia, pasti akan marah. Pasti akan marah. Pasti akan marah sehingga bisa menuntut ke meja hukum. Beda kalau Ustadz Yusdeka sudah kenal takdir Allah itu terbaik. Beliau enggak akan enggak akan sedih, enggak akan khawatir. Karena itu terbaik untuk anak beliau. Karena anak beliau dibatalkan, itu malah terbaik. Calon suami itu terbaik untuk orang lain,
calon istri juga terbaik untuk orang lain. Itulah yang maksudnya kita bisa ridho terhadap ketetapan Allah, Allah pun ridho terhadap kita melalui kasih sayangnya. Makanya Allah memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho terhadap ketetapannya. Ketika kita ridho terhadap ketetapan Allah, bahwa semua yang terjadi itu enggak ada yang sia-sia, semua itu terbaik, maka Allah pun ridho melalui rahmatnya. Maka fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-hamba, wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Jadi kita bisa masuk surga sebelum surga sebenarnya kalau kita memahami keridhaan terhadap Allah. Kita bisa memahami maha bijaksananya Allah. Bedanya apa ikhlas dengan ridho? Bedanya kalau ikhlas itu di awal, kalau ridho itu di akhir. Jadi apapun yang terjadi, kita berangkat seumpama seorang dosen, berangkat mengajar, kita ikhlas. Apapun yang terjadi ketika dosen menyampaikan mahasiswanya, entah paham atau tidak, kita ridho. Karena niatnya karena Allah. Jangan niatnya untuk memintarkan mahasiswa. Rasulullah juga sama, ketika berdakwah, beliau berkewajiban untuk menyampaikan saja, innama alaikal balagh. Urusan dia percaya atau tidak, menerima atau tidak, itu bukan kewajiban Rasulullah. Itu hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa memberikan petunjuk bagi siapapun yang kamu cintai. Karena petunjuk adalah hak milik prerogatif siapa Bapak Ibu? Allah. Jadi ini bedanya. Seseorang bisa memahami maha bijaksananya Allah ketika dia paham bahwa segala yang sesuatu terjadi tidak ada yang sia-sia. Segala yang sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditetapkan sejak kapan, kunnya Allah. Maka ketika Bapak Ibu faham, akan mendapatkan hikmah di sebalik peristiwa. Hikmah itu apa? Makna di sebalik peristiwa. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Barang siapa dia diberi hikmah atau memahami rahasia di sebalik peristiwa, maka dia akan diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Ayat terakhirnya apa? Tidak ada yang bisa memahami kecuali ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah mindsetnya tidak hitam putih, salah benar, surga neraka, tetapi mindsetnya segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang terjadi berhikmah. Segala sesuatu yang terjadi ditetapkan sejak Allah berfirman kun. Makanya Allah tahu dulu, kini, dan nanti. Karena semua ciptaannya, semua miliknya, semua haknya. Dengan ilmu ini, Bapak Ibu akan bisa memahami maha kuasanya Allah secara mutlak. Maha bijaksananya Allah secara mutlak. Ini yang disebut ilmu ma'rifatullah. Kesadaran seseorang bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha besar. Allah itu maha bijaksana. Mereka itulah golongan Allah, ulaika hizbullah, ala inna hizbullah humul muflihun. Jadi Bapak Ibu ketika sudah ridho terhadap ketetapan Allah, sehingga Allah pun ridho terhadap kita melalui kasih sayangnya, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Rasulullah bersabda, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena keridhaan Allah terhadap orang tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Seumpama ada seorang hidup 70 tahun, ibadah terus. Seumpama pahala ibadah seorang yang hidup 70 tahun itu ditimbang dengan nikmat Allah berupa satu mata saja. Imbang tidak Bapak Ibu? Imbang tidak? Tidak akan imbang. Apalagi mata yang satu, tangan, belum kaki, belum jantung, paru-paru. Artinya apa? Betul kata Rasulullah, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena keridhaan Allah terhadap hambanya. Bagaimana agar Allah ridho terhadap kita?
ridho ketetapannya. Ridho ketetapannya. Karena ketetapannya itu terbaik. Ketetapannya tidak ada yang sia-sia. Ketetapannya itu berhikmah. Ketetapannya itu terjadi atas izin Allah. Ini mindset ulul albab. Tidak ada yang bisa memahami kecuali ulul albab. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu paham akan hal ini, insya Allah Allah akan membuka pintu-pintu yang lain. Ketika sudah dibuka pintu ma'rifat, pintu-pintu yang lain yang sulit dipahami, insya Allah Bapak Ibu akan faham. Insya Allah akan faham. Allah akan membimbingnya dan menghiasnya dengan pakaian cahaya ilmu Allah, dan terbukalah kepadanya hijab yang melindungi diri rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Ini yang saya sampaikan tadi. Beliau mendengar dan mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Gimana tidak mengingat selalu Allah itu wujud kalau mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Bagi pandangan orang tidak berilmu, melihat botol adalah botol. Bagi orang berilmu, melihat botol di sebalik botol adalah plastik. Plastik berasal dari biji plastik. Bagi orang tidak berilmu, melihat meja adalah meja. Bagi orang berilmu, melihat meja di sebalik meja adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Bagi orang berilmu, melihat segala sesuatu yang terjadi adalah sifat. Sifat berasal dari hakikat. Zat, zatu unsur semua ciptaan. Hakikat zat itu berasal dari yang maha halus. Maka mata lahir memandang sifat, mata hati memandang hakikat, hati ingat Allah. Maka betul apa yang disabdakan Rasulullah, mata lahirku tidur tapi mata hatiku selalu mengingat Allah. Ini yang disebut kenal Allah dulu baru bisa mengingat Allah. Kenal Allah dulu baru bisa beribadah dengan sempurna. Kenal Allah dulu baru bisa tahu bahwa Allah Maha Bijaksana. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa paham ya? Alhamdulillah. Jadi ilmu ma'rifatullah itu mudah sekali. Karena dia fondasi agama. Karena dia basic agama. Tanpa fondasi agama akan runtuh. Bangunan tanpa fondasi akan runtuh. Ketika Bapak Ibu sudah paham fondasinya, maka jenengan Bapak Ibu semuanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih, tidak khawatir karena sudah kenal Allah. Jadi ma'rifatullah itu bukan klenik, bukan mistik, bukan weruh sebelum minarah, bukan keramat, bukan. Ma'rifatullah adalah kesadaran seorang bahwa Allah itu wujud. Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Tidak ada yang bisa memahami kehendak Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Bapak Ibu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya apa? Tidak sama. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham ilmunya sehingga Bapak Ibu sudah kenal Allah. Insya Allah nanti ibadahnya lebih sempurna. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sekedar rutinitas. Ibadahnya dibangun melalui ilmu ma'rifatullah. Bapak Ibu, ini ya. Orang dalam ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Hati mereka menjadi gedung ilmu Allah yang amat berharga, dan orang itu akan diberi Allah rahasia-rahasia yang tidak diberinya kepada orang lain. Allah telah memilih mereka dan membawa mereka ke sisinya. Mereka dilapangkan untuk menerima rahasia dan ilmu-ilmu yang tinggi. Bapak Ibu, pasti sebagian Bapak Ibu hafal ayat ini ya. Innallaha la yastahi ayyadhriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalla yudhillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudhillu biha illal fasikun. Artinya apa Bapak Ibu? Allah tidak malu, tidak segan memberikan percontohan Allah menciptakan nyamuk. Justru dengan Allah menciptakan nyamuk itu manfaatnya luar biasa. Meskipun madorotnya juga ada. Madorotnya nyamuk apa Bapak Ibu?
ada orang meninggal, ada orang sakit, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi justru dengan manfaatnya nyamuk banyak sekali. Berapa miliar triliun juta orang bisa hidup gara-gara nyamuk. Dengan adanya nyamuk, banyak manusia mendirikan pabrik apa Bapak Ibu? Pabrik nyamuk. Ada elektrik, ada ada bakar, ada lotion, ya kan? Berapa juta miliar triliun dokter dapat hikmah melalui nyamuk Bapak Ibu. Berapa juta triliun apoteker dapat hikmah melalui nyamuk. Jadi pandangan orang ma'rifatullah itu bukan parsial, bukan salah benar, bukan surga neraka, bukan baik buruk, tetapi pandangannya semuanya berhikmah, termasuk nyamuk tadi. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman menyatakan bahwa nyamuk itu benar, ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua terjadi atas izin Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Adapun orang yang kafir itu tertutup dari kebenaran, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, segala sesuatu terjadi berhikmah, segala sesuatu terjadi atas bahwa tidak ada yang sia-sia, menyatakan ngapain Allah menciptakan nyamuk? Madza aradallahu bihadza masalah. Jadi kafir itu tertutup dari kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kenal akan ayat ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hikmah yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena kehidupan ini selalu diberikan masalah oleh Allah. Masalah itu bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia agar apa? Agar kita selalu iqra, agar kita selalu belajar, agar kita selalu mendapatkan ilmu, agar kita selalu bertambah iman kita. Allah memilih hamba-hambanya melalui masalah. Justru dengan adanya nyamuk itu, Allah memberikan hikmah luar biasa. Meskipun orang yang tidak tahu menganggapnya itu adalah bencana. Contoh tsunami. Tsunami itu bagi Bapak Ibu musibah atau anugerah? Bagi orang tidak berilmu itu musibah. Bagi orang berilmu itu anugerah. Justru dengan adanya tsunami, Jepang kemarin menemukan energi terbarukan untuk pesawat antariksa kecepatan cahaya. Jadi energi itu dikonversi, jadi energi tsunami itu dikonversi untuk energi terbarukan. Jadi pandangan orang ulul albab, orang berilmu, orang yang sudah kenal Allah, itu tidak hitam putih, salah benar, surga neraka, tetapi pandangannya semua yang terjadi berhikmah. Semua yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi atas izin Allah. Baik berhikmah, buruk pun berhikmah. Saya beri contoh. Iblis. Iblis siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Allah tahu enggak kalau iblis durhaka? Kenapa diizinkan? Kenapa diizinkan Allah? Justru dengan durhakanya iblis, hikmahnya luar biasa. Apa salah satunya? Justru dengan durhakanya iblis, Allah menurunkan manusia sebagai khalifah. Mana mungkin Allah menurunkan manusia sebagai khalifah kalau enggak ada penyebabnya? Justru dengan adanya iblis, Allah menurunkan para nabi dan rasul yang tujuannya sama, adalah mengenalkan Allah. Mana mungkin Allah mengutus nabi dan rasul yang tujuannya sama, ma'rifatullah, kalau tidak ada iblis yang menggoda. Masnya senang main game? Senang ya? Main game seumpama sendiri nggak ada lawannya, seru nggak? Itu maha bijaksananya Allah. Maha bijaksana itu bisa menciptakan keseimbangan. Baik berhikmah, buruk pun berhikmah. Tidak ada yang sia-sia. Justru dengan adanya iblis, Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk termasuk Al-Quran. Justru dengan durhakanya iblis, Allah menurunkan agama-agama termasuk Islam. Dan justru dengan durhakanya iblis, Allah menurunkan Rasulullah sebagai rahmatal lil alamin. Dan justru dengan durhakanya iblis, Allah menurunkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Ini orang-orang ulul albab itu selalu mendapatkan hikmah, selalu mendapatkan kebaikan tadi. Saya ulangi lagi ayatnya Bapak Ibu ya. Yu'til hikmata may yasha.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa memahami kecuali siapa, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang Allah mereka mendapatkan bimbingan. Dulu ketika saya belum paham ilmu ini, saya pengen jadi wali, Bapak Ibu. Ternyata jadi wali itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita bercita-cita jadi wali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah dipilih menjadi orang-orangnya, akan dihabiskan semua yang bergantung selain Allah. Contohnya Rasulullah. Rasulullah sebelum lahir, Allah mewafatkan ayahnya. Jadi ketergantungan dengan ayah diputus. Ketika masih kecil, ibunya wafat. Ketika ibunya wafat, diasuh pamannya. Setelah itu pamannya wafat. Setelah itu diasuh kakeknya, terus kakeknya wafat, diasuh pamannya. Artinya orang-orang Allah itu akan diputuskan semua yang bergantung selain Allah. Ngeri enggak Bapak Ibu? Semua yang jenengan cintai akan dihabiskan oleh Allah, diputuskan. Jadi kalau bisa berdoanya apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Apapun yang terjadi yang penting dapat ridhonya Allah. Karena untuk menjadi orang-orangnya Allah itu akan diputuskan semua yang bergantung selain Allah. Jangan cinta apa? Cinta anak diputuskan. Cinta apa? Cinta harta dihabiskan. Cinta apa? Cinta istri. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ilmu-ilmu Allah yang pelik akan dapat diketahuinya. Mereka senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, dan di antara orang yang kami beri, mereka mendapat petunjuk dan keadilan, dan mereka memberi pertolongan orang-orang yang menuju jalan Allah. Jadi ayat-ayat ini jenengan Bapak Ibu akan faham semuanya, Nah, ini Bapak Ibu, tasawuf jalan nabi-nabi, tasawuf jalan wali-wali. Nanti akan disempurnakan oleh Ustadz Yusdika ya Bapak Ibu. Apa itu tasawuf jalan nabi-nabi, apa tasawuf jalan wali-wali. Karena waktu sudah terbatas, mohon maaf atas segala kurangan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti ditanyakan di sesi terakhir. Afwan kasiro, jazak ahsal jazak, wa jazang kasiro. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu semuanya.